Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Sekda Kota Dumai selaku penanggung jawab kegiatan off-road dalam rangka HUT Kota Dumai yang ke-16. Yang saya hormati Bapak Timo Kibda sebagai ketua dalam kegiatan acara off-road. Rekan-rekan para insan pers yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata dalam rangka pertemuan kita pagi hari ini. Sengaja kita menyediakan waktu untuk panitia mengundang rekan-rekan pers untuk konferensi pers pada pagi hari ini adalah untuk menyamakan persepsi yang pertama dan langkah-langkah kita dalam menyemarakkan atau mempublikasikan, menginformasikan kepada masyarakat Kota Dumai tentang kegiatan off-road ini. Kita berharap dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik dan sukses, tentunya tidak terlepas dari peran rekan-rekan insan pers semua. Bagaimana gaung berita ini, karena ini adalah termasuk event yang dihadiri oleh peserta dari luar daerah kita, dan ini yang pertama di Dumai. Jadi perlu kita informasikan, kita perkenalkan, dan tentunya nanti pelaksanaan ini akan berjalan dengan baik atas peran kita semua. Mungkin barangkali untuk selanjutnya kita kembalikan nanti kepada Bapak penanggung jawab acara untuk pendidik kepada Pak Timo Kibda sebagai ketua. Kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Abdul Sadi Sidat Mustafa sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Dumai Off-road 2015. Saya hormati Bapak Kabul Humas selaku koordinator bidang publikasi dan media massa kepanitiaan, rekan-rekan para wartawan yang berkesempatan hadir pada pagi yang berbahagia ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa hadir dalam rangka konferensi pers persiapan panitia menghadapi acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Mei 2015 yang akan datang. Selawat beriring salam dan tentunya mari kita
sampaikan ke junjungan besar kita Muhammad SAW rekan-rekan para wisata yang berbahagia, kami perlu menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang sudah kita persiapkan dalam rangka Dubai Adventure Extreme Off-Road Wali Kota Cup 2015 Insya Allah sudah berjalan, sudah mencapai lebih kurang 80% untuk persiapan pelaksanaan. Kemudian untuk peserta ini akan mendaftar sesuai dengan edaran yang telah kita berikan. Itu mereka lebih banyak nanti pada hari Kamis tanggal 30 April di saat itu final, sekaligus final pendaftaran, kecuali yang standar misalnya hari Kamis juga terbuka hari Sabtu dan Minggu itu. Informasi yang kita peroleh yang sudah menghubungi kami panitia, diantaranya Bupati Tapanuli Selatan itu tidak menutup kemungkinan akan ikut. Kemudian dari Off-Road Sumatera Utara, beberapa kabupaten kota yang sudah menginformasikan. Yang terbanyak kayaknya dari Sumatera Barat, karena semalam tepatnya Jumat Sabtu Minggu kemarin di Pariaman diselenggarakan juga kegiatan yang hampir sama, pesertanya lebih kurang 70 kendaraan yang ikut, tapi sudah menyatakan bahwa mereka hampir 100% akan ikut. Jadi nanti yang dari Sumatera Barat informasi kita terima hampir semua kabupaten kota dari Sumatera Barat. Kemudian dari Sumatera Selatan, Jambi, ini yang sudah konfirmasi ke kita yang menyatakan kesediaan untuk ikut. Malah kami sekarang panitia agak sedikit khawatir bukan masalah peserta, tapi bukan masalah jumlah pesertanya tidak mencapai target, tapi takut melebihi target karena kita menargetkan maksimal 100. Namun begitu kita tetap antisipasi untuk jumlah peserta. Kemudian peserta ini kalau dia 100, perhitungan kita itu akan datang lebih kurang 600 atau mencapai 700. Karena satu kendaraan itu kita berikan kesempatan untuk 3, ya, satu ini peserta itu satu mobil itu 3, terdiri dari drivernya, kemudian co-drivernya, kemudian satu lagi krunya itu navigator ya. Nah, kemudian dari 3 ini mereka akan bawa lagi, karena pasti masing-masing bawa kru yang tahap bengkel segala macam, mekanik yang jelas ya. Kita juga sudah koordinasi dengan pihak hotel melalui Kepala Dinas Pariwisata untuk nanti mengkondisikan, karena waktu kita nanti hampir bersamaan dengan pelaksanaan Dubai Expo. Dubai Expo tanggal 27 sampai tanggal 3 Pak Sedaya. Kita salah 1 sampai 3. Jadi mungkin dari sekarang mereka sudah mulai mau booking kamar, tapi nanti biasanya kebanyakan mereka, kecuali pejabat yang datang, mereka lebih suka tidur di tempat pelaksanaan itu. Jadi kita ada 3 hari, tanggal 1 itu di Belitung, ekstremnya di sana, itu bermalam. Jadi jam 8.30 kita lepas konvoynya dari depan Ramayana, kita lepas konvoynya dari Ramayana menuju ke Bundaran Polres.
dari Bundaran Flores menuju Bundaran Bang Riau, kemudian belok kiri masuk Sukajadi, terus tembus ke Jalan Putri 7 ke Pengadilan Negeri, terus ke Bundaran, belok kanan masuk ke Jalan Sungai Paning sampai ke Belitung. Perhitungan kita jam 10 paling lambat sudah harus sampai di Belitung. Sampai di Belitung istirahat, sholat Jumat di sana, makan siang di sana, dilanjutkan jam 2 baru masuk ke lokasi perlombaan ya, untuk ekstrimnya di Belitung. Di sana bermalam, dia keluarnya pagi, subuh, pulang pagi itu. Yang lolos atau yang ini sebab di sana masih alami dan itu memang tantangan yang dikehendaki oleh peserta itu. Dari sana pagi Sabtu langsung menuju ke Bunga 7, sirkuit Bunga 7, izin. Sabtu langsung kita lakukan lomba selama 2 hari, Sabtu dan Minggu. Kegiatan hari Sabtu dari pagi sampai sore. Kemudian untuk hari Minggu kita batasi dari pagi sampai jam 15.30. Jadi perhitungan kita jam 4 itu sudah pembagian dan penyerahan hadiah. Untuk hadiah seperti yang kita sampaikan di beberapa media sebelumnya, kita total hadiahnya 200 juta yang terdiri dari untuk juara umum 70 juta, kemudian ada 4 kelas yang kita perlombakan, 1 under 2500 cc, satunya upper 2500 cc. Masing-masing juara pertama 25 juta, juara kedua 15 juta, juara ketiga 10 juta, ditambah piagam dan trofi. Kemudian ada kelas standar, ada 2 kelas. Standar non-win itu 3 pemenang, juara pertamanya 7.500.000, juara kedua 7.500.000, juara kedua 5 juta, juara ketiga 2.500.000. Sedangkan untuk standar pabrik itu ada 5 pemenang, masing-masing juara pertama 5 juta, juara kedua 4 juta, juara ketiga 3 juta, juara keempat 2 juta, juara kelima 1 juta. Ini yang spontanitas. Untuk pendaftaran yang kelas upper dan under 2.500 cc 1.500.000 per peserta. Sedangkan untuk kelas standar non-win dan standar pabrik itu 750.000. Untuk peserta semuanya kita asuransikan. Jadi kalau peserta itu ada 3 yang saya sampaikan tadi, driver, co-driver, kemudian mekanik atau kru yang ini. Itu semua kita asuransikan. Kemudian juga penonton kita asuransikan, panitia kita asuransikan, termasuk wartawan kita asuransikan. Wartawan yang kita asuransikan yang punya tanggung jawab kami nanti yang pakai pet yang kami berikan dari panitia. Jadi kalau bisa hari ini lebih bagus, kasih masing-masing foto dan nama, kemudian medianya, supaya kita bikin badge seperti yang dipakai oleh adik-adik ini. Jadi karena kita dengan pihak asuransi Bumida itu kita sudah sepakat selain peserta yang sesuai dengan pendaftaran, kemudian panitia sesuai dengan SK, ditambah panitia yang memakai badge panitia. Jadi media kita akan juga nanti peliput itu bagian dari panitia, bagian dari panitia. Kemudian untuk yang lain
Kita untuk panitia keseluruhannya lebih kurang 50, ditambah nanti ada marsal yang kita ambil dari rudal itu ada 30. Kemudian yang lain media, kemudian ditambah nanti yang pembantu umum. Itu yang untuk pelaksanaan. Kita tanggal 25 sudah mapping, sudah menyiapkan, memetakan tempat pelaksanaan di 2 lokasi itu. Jadi tanggal 25 tidak boleh lagi ada yang memakai atau yang mencoba lokasi tempat perlombaan. Tanggal 25 itu sudah clear, sudah tidak boleh lagi ya. Kemudian untuk jalan itu jalan ke lokasi yang di Bukit Jin, kita sisi sebelah kirinya kita tutup, ya kita tutup. Jadi kita sudah koordinasi dengan pihak lantas perhubungan untuk menutup jalur yang sebelah kiri. Jadi kita akan fokus nanti supaya pelaksanaannya jalan kendaraan yang lain tidak terganggu. Kita untuk parkir kita tidak memakai organisasi atau apapun, tapi kita memanfaatkan pemuda setempat untuk mengatur berparkiran, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Kenapa pemuda setempat? Supaya mereka juga dapat merasakan bagian dari pelaksanaan itu. Termasuk kita juga menyiapkan tempat bagi orang tempatan di sana untuk berjualan. Kita di sana nanti kita memakai atau memasang tenda yang sudah kita siapkan sesuai dengan kontrak kita dengan IU. IU ini dari Pekanbaru. IU kita pakai wahana production, sedangkan RC-nya, racing komitenya kita memakai Blue Wet Club Pekanbaru. Ini semua kita udah sign kontraknya. Kemudian untuk pelaksanaan atau persiapan yang lain baru panitia lokal atau kita yang di Dumai. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Kemudian nanti mungkin kita silakan rekan-rekan ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan, mungkin dipandu oleh Pak Kabak Humas selaku koordinator untuk publikasi. Demikian saya sampaikan. Saya sudah dengan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Timo atas penjelasan, semuanya bisa dipahami dari rekan-rekan media. Untuk selanjutnya kita silakan kalau ada yang perlu dipertanyakan. Bapak, untuk persiapan kita sudah mendapat rekomendasi baik dari IMI maupun IOF yang pertama. Kemudian kita sebetulnya yang mengatakan ini event nasional bukan kita, tapi karena dia sudah melibatkan di luar provinsi, kemudian tidak menutup kemungkinan ada yang dari luar Sumatera juga ikut, sehingga dari IMI dari IOF sendiri menyatakan ini event kita jadikan sebagai ajang nasional. Kemudian untuk masalah ketentuan dari IMI dan IOF, mereka nanti yang akan turun dari pelaksanaan seperti lomba itu. Terus terang saya katakan, saya belum sampai sebulan saya tahu effort ini. Nama itu tadi kan tak ada yang saya sebut, pakai saya takut salah sebut. Tapi yang namanya pelaksanaan, saya rasa sama aja. Tergantung kita
melaksanakan. Kemudian tadi disampaikan masalah rekomendasi udah oke, ya. Kemudian persiapan kita sendiri tadi sudah saya jelaskan, dan IOF kemudian IMI ini selalu koordinasi, kita selalu berkoordinasi dengan mereka. Salah satu kemarin kita mendapat langsung tanggapan atau respon dari Ketua IMI Pusat, yaitu Pak Nanang Sukarna, ya, mantan Wakapolri, ya. Nah, jadi beliau ini banyak betul ketuanya yang berkaitan dengan masalah otomotif. Jadi kita udah koordinasi. Jadi hari ini juga sekretaris Pak Lukman kemudian ada kegiatan di Kampar dan langsung juga melakukan koordinasi dengan Pemda IMI Riau dan IOF. Jadi kita senantiasa untuk melakukan koordinasi. Jadi event ini tadi ditanyakan apakah ini dilaksanakan setiap tahun, karena ini piala bergilir wali kota, namanya juga wali kota cup, itu otomatis kalau yang namanya bergilir pasti akan dilaksanakan setiap tahun. Saya yakin dan percaya event ini bisa kita jadikan ajang tahunan dan bisa masuk di kalender tetap IMI dan IOF. Ya, kenapa? Karena dia berkaitan dengan ulang tahun Kota Dumai. Jadi setiap tahun dapat kita selenggarakan. Itu tadi saya katakan tergantung dengan pemerintah daerah. Kemudian kita selama ini kan baru pertama ini kita jadikan pengalaman. Terima kasih. Mungkin satu yang saya pertanyakan ini mengingat pertandingan ini sangat ekstrim sekali sesuai dengan namanya tadi, action off-road. Jadi sejauh mana untuk sisi pengamanan untuk peserta sendiri, karena bisa jadi kalau memang safety-nya oke lah standar, yang namanya kemungkinan itu kan bisa saja jadi mungkin siapa mengejar untuk sisi keamanan peserta sendiri. Terima kasih. Dari pihak pos. Ya, silakan Pak. Jadi kalau untuk pengamanan nanti tanggal 30 itu, ya, hari Kamis itu sebabnya kenapa pendaftaran itu kita tentukan H-1, karena di situ juga kelulusan kendaraan itu, ya, layak tidak dia ikut. Jadi nanti kalau dia layak baru kita tempelkan stiker, kita paraf bahwa ini layak itu, ya. Kesiapan safety-nya, punya safety belt itu harus ini berbagai apa, terus pakai helm, itu kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian lagi peserta juga diwajibkan itu punya SIM, itu SIM wajib dia, ya. Kemudian kalau dia ada yang di bawah umur, misalnya umur 15 atau 16, itu dia harus mendapat izin orang tua, kemudian mendapat rekomendasi dari Pemda atau pengurus yang dia wakili. Jadi safety kita juga sudah melihat beberapa hari ini latihannya seperti apa. Yang kita khawatirkan sebetulnya kalau saya khawatirkan pesertanya, sebab saya pernah ikut mendampingi salah seorang brothernya, memang ya agak luar biasa juga lah, cuman gaya kita macam tak takut ya kan itu, ya. Malah ini ikut amin, bannya lepas Aisyah. Entah karena Aisyah yang ikut ban lepas, itu saya tak tahu, ya. Bannya itu lepas, ban belakang, ya. Jadi itulah, kendaraan itu memang harus dicek, dan untuk menguji itu memang dari IOF dan IMI. Itu yang mengerti tentang
Itu sebabnya kita pakai ESC untuk yang masalah perlombaan itu. Jadi untuk sekali lagi keamanan yang saya khawatirkan itu adalah penonton. Itu sebabnya nanti mungkin pengamanan yang paling utama jangan sampai ada yang melintas. Kayak sekarang latihan itu saya khawatir itu, saya khawatir karena anak-anak SMA Bukit Jen itu SMP pulang sekolah penuh di situ. Nah ini untuk penonton ini nanti yang akan kita petakan betul penonton itu di mana ya posisinya. Ini yang harus kita antisipasi itu. Karena terus terang panitia juga tidak mau ambil risiko sebentar dipanggil di sini, sebentar dipanggil di sini karena kelalaian yang disebabkan terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya kembali ya. Silakan yang lain. Ya. Silakan. Ada lagi? Pas. Nah. Itu ada 3 klub yang sudah pasti yang untuk ikut ekstrim semua ya. Ada 3 klub. Satu klub itu terdiri dari 3 kendaraan. Jadi ada 12. Dan sementara, tapi keyakinan saya di atas 20 yang untuk Dumai, khusus Dumai. Sebab ini kayaknya antara Dumai dengan Duri aja udah mencapai di atas 40 kayaknya. Dumai Duri saja. Nah, itu belum termasuk Rio. Nah, itu tadi. Ini yang standar ini tidak menutup kemungkinan nanti kita menyiapkan kendaraan. Ada eksibisi eksekutif yang terdiri dari penanggung jawab dan musbidah. Jadi penanggung jawab kita beri kesempatan nanti. Nah, kalau orang terbang itu kita lihat pula nyali Pak Seda kan itu. Nah, mobilnya terbang atau dia melompat kita lihat lagi. Jadi kalau untuk peserta kayaknya dari Riau ini yang jelas itu Dumai Duri, ya Dumai Duri, kemudian Rohul, Pelalawan, Kampar, Wangsing, Pekanbaru, Info, itu yang ini. Saya belum tahu Bengkalis ada pemain off-road juga atau tidak, yang kita belum. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja nanti ada, sebab yang namanya standar itu spontanitas. Dia lihat sur, mobil bawa kan itu ada, ya bisa saja. Saya rasa itu untuk ini. Ya, konvoy hari Jumat tanggal 1 itu lebih kurang 300 kendaraan. Itu belum termasuk nanti yang ini motor besar itu, bogi, kemudian trail. Tapi di Dumai ada ini, kalau tak salah ada Avanza juga katanya, ada persatuan itu ya, Kijang. Jadi ini yang otomotif akan kita ini kan. Cuman kita menghindari kalau bisa sepeda motor itu cuman motor besar sama trail aja. Jadi yang lain tidak, karena kita tidak mau di jalan itu ada atraksi segala macam, tidak ada. Apalagi hari itu hari Jumat, hari Jumat. Jadi acara kita akan mulai pagi 6:30 sudah kita mulai, dan pelepasan perhitungan kita kalau bisa jam 8, paling lambat 8:30. Jadi andaikan nanti bisa wali kota nanti yang melepas, alhamdulillah. Kalau tidak kita berharap Pak Sekda, Pak Sekda. Tapi kita minta waktu nanti on time lah, jadi on time kita juga akan berupaya. Kenapa? Karena kita khawatirkan nanti di saat konvoy itu memakan waktu gitu. Kalau hitungan kita setengah jam itu tak mungkin. Dari sini bisa 1 jam, dan kita sebarkan 1,5 jam. Itu sebabnya tidak boleh lewat dari jam 10 sampai di sana istirahat dulu. Jadi nanti kita akan posisikan di mana mereka mau sholat Jumat di sana saja.
Jadi makannya kita itu. Kemudian saya informasikan juga nanti untuk masalah konsumsi, konsumsi itu untuk peserta itu kita siapkan, kita siapkan. Cuman peserta itu minta tidak nasi kotak dan bukan nasi rantang, tapi nasi bungkus. Jadi kalau nanti wartawan misalnya kita kasih nasi bungkus, bukan panitia itu pelit, tapi rupanya nasi bungkus itu lebih enak. Nah, jadi praktis, karena kita di lokasi begitu. Jadi untuk kampanye sekali lagi di Belitung itulah yang ahli Tuman. Terus ada penilaian juga. Jadi peserta wajib mengikuti ke sana. Jadi kalau di Sumbar ada objek wisata, kita karena tidak ada objek wisata, jadi kita sudah survei beberapa tempat di Dumai, itu sebabnya kita ambil ke Belitung saja, supaya masyarakat yang lain juga bisa nanti mengetahui. Kemudian kebiarannya agak terasa ini karena ada konvoy itu tadi. Jadi konvoy saya katakan tadi masuk kota juga. Nah, kalau di Sumbar mereka ke arah objek wisata itu. Terima kasih teman. Ya, benar. Tuh, nambah lagi tuh. Ya. Terima kasih. Jadi kalau sponsor utama tidak ada. Sponsor utama itu kan dia harus membiayai minimal 50% atau 40%. Tapi dari semua sponsor ini kita bisa mengatakan juga lah sponsor ya hampir-hampir sponsor utama lah, walaupun jumlah angkanya ya itu pertama Wilmar ini dengan produknya Sanya, kemudian Pertamina, kemudian BP, Beton Mitra Perkasa. Ini yang angkanya jauh di atas yang lain. Malah sampai hari ini, tapi sudah kita cantumkan di situ, itu Bang Riau. Bang Riau sampai hari ini masih belum apa, tapi tinggal penanggung jawab nanti menghentikan ini. Kemudian Chevron, karena saya tahu proses Chevron ini agak lambat, daripada nanti ini tidak ada Chevron yang harusnya dia bantu jadi tidak pula kan, jadi saya bikin ada Chevron. Cuman ada dua kemungkinan. Pertama, nanti kalau dia masuk ini jalan, kita tak payah bikin lagi. Yang kedua, sekaligus mengikat lah, jangan sampai tak bantu, itu udah kita bikin kan itu. Kan itu caranya ya. Jadi alhamdulillah ini ada juga yang partisipasi tapi tidak mau dibuatkan di situ karena sifatnya pribadi, ya. Contoh macam Pak Amin Latif, Pak Ahmadi, atau tak mau dibikin, udahlah apa kami nyumbangkan itu. Tapi sumbangan itu juga sangat sangat membantu. Ya, dipersilakan kepada Bapak Mustafa untuk penanggung jawab utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera kita semua. Seperti Bapak Ibu Pasangan Offroad Ekstrim, Jonathan Mas, rekan-rekan Mas yang hadir pada hari ini. Ini sudah jelas dan sampaikan oleh kepala panitia sehubungan dengan kegiatan Offroad Zuma Adventure yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Dan tentu event ini merupakan event yang kita harapkan berkelanjutan. Ini hampir seluruh wilayah provinsi yang ada di Sumatera bisa mengetahui semua, Jawa juga ada. Ini merupakan sarana sebenarnya bagi kita di pemerintah Kota Dumai untuk promosikan Dumai
event yang merupakan salah satu kalau ini jadi merupakan event wisata tetap yang kita patenkan nanti tanggalnya. Di tanggalnya saya mengingat dukungan dari semua pihak supaya kita ada jadwal kunjungan orang ke Dumai, itu harus kita laporkan khususnya ke pariwisata ataupun ke yang lainnya tentang hari jadinya kegiatan off-road itu sendiri. Jadi ada jadwal tetap yang harus diagendakan, itu saran kami. Yang kedua, untuk suksesnya kegiatan yang kita lakukan ini tentu perlu dukungan semua pihak, termasuk PES yang sangat berperan aktif sekali. Dan tanpa dukungan dari PES, kegiatan yang kita lakukan ini tidak nampak kezanya. Untuk supaya nampak keza lebih kencang lagi, tentu kita harapkan kepada PES dapat memberitakan kegiatan yang kita lakukan ini dengan sebaik mungkin, sehingga orang untuk datang ke Dumai dengan keza kata tadi itu akan tertarik orang datang ke Dumai. Yang ketiga, kita harapkan kepada panitia untuk mengkondisikan segala sesuatunya di lapangan, karena nanti kita bicara di meja, ternyata di lapangan tidak bisa terwujud. Nah, ini tolong dikomunikasi lebih jauh ke lapangan supaya kegiatan ini tidak ada menimbulkan yang bahaya yang dapat merusak citra daripada ketua DPR itu sendiri. Yang perlu dikomunikasikan terhadap kegiatan-kegiatan yang dikerjasamakan, khususnya untuk kebutuhan tempat parkir ataupun kegiatan-kegiatan tadi yang berada di lapangan, yang mana para peserta mulai hari pertama kedua itu berada di dalam lokasi kebun kan, apakah dalam hutan kan, atau di dalam tolong dijaga supaya mungkin, sehingga nanti keamanan para peserta yang mengikuti pertandingan ini betul-betul bisa kita lindungi secara maksimal. Yang terakhir, yang keempat, kita harapkan komunikasi juga dengan rumah sakit umum, RSUD, kesehatan, sehingga kita bisa standby anak medis untuk untuk kegiatan itu. Sebagai Pak Ibu Panitia, terima kasih seperti itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan acara off-road Pak Syed Mustafa dan Ketua Pelaksana Bapak Timur Kibdah, rekan-rekan para media sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan tadi sudah disampaikan secara terstruktur langkah-langkah pelaksanaan off-road ini. Mudah-mudahan kembali kita bangun kebersamaan, kekompakan insan pers di Kota Dumai ini. Kita satu suara untuk memberitakan bagaimana melihat pembangunan kota ini dengan baik dan benar. Artinya termasuk kegiatan off-road ini, mudah-mudahan ini menjadi gaung pertama di Kota Dumai. Ini akan menjadi nanti suatu kegiatan rutin, insya Allah. Harapan kita semua, tentunya atas peran serta dari rekan-rekan media yang kalah pentingnya di sini. Apapun kondisinya, informasi kota ini semuanya kita kembalikan kepada kepiawaian tangan-tangan insan pers kita ini. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Kembali bersyukur kepada Allah atas sudah terselenggaranya pertemuan pers ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kemajuan Dumai ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.